Jika Anda menemukan saluran pembuangan di luar ruangan, jangan lewatkan, karena di dalamnya mungkin ada beberapa makhluk misterius. Bobby baru saja tiba di sini dan siap untuk bersarang. Dia melihat beberapa ikan besar berenang di kolam. Dengan penuh semangat, dia mengambil kumpulan acak. Detik berikutnya, dia mengambil seekor ikan koi seukuran tangannya. Kepala berwarna merah menyatu dengan tubuh putih. Benar-benar pria yang tampan. Namun butuh waktu kurang dari 3 detik bagi Bobby untuk menjadi bahagia. Hasil tangkapan jaring berikutnya membuatnya tercengang. Dari jaring muncul ikan koi yang sudah lama mati. Sayang sekali ikan sebesar itu. Tampaknya kualitas air di sini kurang baik. Jadi Bobby mempercepat langkahnya dan mulai memancing. Hasil tangkapan jaring memiliki lebih banyak barang lezat. Ikan kakatua betina memiliki bintik-bintik merah di insangnya. Telah diambil, namun air di sini sangat keruh. Sangatlah mustahil untuk melihat objek apapun. Setiap kali jaring ditarik, rasanya seperti membuka kotak misterius. Seekor ikan lele berperut buncit mengapung ke permukaan. Bobby segera menjatuhkannya ke tangki air di belakang mobil. Namun tanda-tanda vitalnya tidak begitu baik. Dan setelah menarik jaring berikutnya, Bobby berteriak, seekor ikan raksasa muncul di depan mataku. Untungnya, ikan kembang memiliki daya juang yang cukup kuat. Bahkan di kolam kotor ini, ia masih bisa menangkap beberapa ikan kecil. Setelah dimasukkan ke dalam tangki air, ia bergerak sangat lincah. Tak lama kemudian, Bobby kembali tertarik pada makhluk di kolam itu. Bidik lurus ke sasaran dan tarik jaring. Seekor hiu air tawar kecil ditemukan. Namun jaring berikutnya menangkap ikan mati. Hal ini mengejutkan Bobby. Tepat ketika kolam ini tidak memiliki apapun. Lalu tiba-tiba dia tertarik dengan makhluk misterius di dalamnya. Turunkan jaring ke lokasi sasaran. Seekor ikan dengan bintik-bintik di tubuhnya diambil. Tidak tahu namanya, namun semakin misterius, semakin berharga. Panen di sini lumayan. Bobby dengan cepat menarik kelompok lain. Namun jaring hanya menyentuh ikan besar dan kemudian lolos. Jadi Bobby menarik beberapa kelompok lagi. Namun sayangnya, setiap kali tidak ada yang dipanen. Bobby harus mengalihkan perhatian. 2 kolam kecil berada di sebelahnya. Kali ini, sambil menarik jaring, saya mengambil seekor ikan bidadari. Kepala berwarna hijau, badan hitam. Menempatkannya di akuarium pasti akan menarik semua mata. Bobby kembali menarik jaring di kolam kecil. Seekor ikan lele kuning kecil muncul kembali. Bobby menemukan makhluk misterius di kolam lagi. Saat menarik jaring keluar dari air, seekor ikan malaikat emas muncul di jaring. Saya pikir tangkapan ini cukup beruntung. Namun begitu Bobby membalikkan daun-daun di jaring secara acak. Kemudian ikan malaikat lainnya ditemukan. Benar-benar tidak tahu berapa banyak produk bagus yang tersisa di kolam ini menunggu Bobby. Tapi saya belum pernah melihat ikan seindah ini. Setelah ikan besar lolos, Bobby menangkap seekor platyfish harimau. Dan itu terlihat sehat. Bobby kembali menangkap kapal selam ungu di kolam. Seluruh tubuh ikan ini ditutupi sisik berwarna hijau. Dimanapun ditempatkan, itu adalah karya seni yang indah. Karena proses penangkapan ikan sebelum, Bobby menemukan cangkang kura-kura. Maka kali ini dia memutuskan untuk pergi ke tengah kolam. Untuk mengejar ketinggalan, jaring pertama tidak menangkap penyu besar. Tapi masih mendapat 2 ikan. Seekor piranha dan beberapa ikan putih misterius. Dijinakkan lagi, setelah beberapa sendok jaring lagi, Bobby akhirnya menangkap penyu besar itu. Ternyata ini adalah kura-kura aligator yang tidak terlalu kecil. Setelah melepaskan penyu buaya ke dalam tangki, Bobby menangkap ikan lele kuning lagi. Setelah membersihkan ikan ini, Bobby memutuskan untuk kembali ke kolam besar pertama. Cobalah keberuntungan, bagaimanapun, seekor ikan besar baru saja lolos. Segera seekor platyfish ditangkap, tapi ikan ini sangat kurus. Tapi kepalanya mungkin karena kelaparan di kolam. Tepat ketika saat Bobby penasaran dengan jumlah ikan yang tersisa di kolam. Kumpulan jaring berikutnya, seekor ikan buntal muncul. Ikan buntal mengepakkan sayapnya. Terlihat lucu, meskipun kami menangkap banyak ikan kecil. Namun ikan besar itu lolos tanpa jejak. Setelah 10 menit, keluarkan jaring. Akhirnya tertangkap ikan besar di pojok kolam. Ternyata itu adalah ikan lele raksasa. Di lingkungan yang buruk, ikan sebesar itu dapat ditemukan. Kemungkinannya bahkan lebih rendah daripada memenangkan hadiah 500 juta sebanyak 3 kali. Berkali-kali, melihat ikan terbesar di tanganku, Bobby memutuskan untuk memainkan kartu truf terakhir. 2 perangkap ikan dilemparkan ke dalam kolam. Tunggu saja 3 jam, makhluk misterius yang tidak terduga akan diperoleh. Dengan sangat cepat, malam tiba. Bobby kembali ke kolam untuk memeriksa pencapaian hari ini. Saat menarik sangkar pertama, Bobby berteriak gembira. Di dalamnya terdapat banyak ikan-ikan kecil. Yang mengejutkan Bobby, kandang ini juga menangkap seekor piranha. Dan, di dalamnya juga ada ikan yang bentuknya seperti belut. Melihat kandang pertama menghasilkan panen yang layak, Bobby buru-buru menarik sangkar kedua. Keramba kedua hanya menangkap 2 ekor ikan. Tapi ikan sturgeon yang berharga ini, membuat Bobby kembali bersemangat. Ikan kedua adalah ikan lele berwarna abu-abu dengan bintik-bintik. Namun nilai keindahannya juga sangat tinggi. Ia bahkan bisa melompat ke dalam ember dengan sendirinya. Adakah yang tahu apa namanya?